Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan perkuliahan untuk yang keempat kali. Jadi materi yang akan kita bahas semestinya sesuai dengan silabi. Itu adalah pembahasan tentang taksimul ismi ila nakiratin wa ma'rifatin. Pembagian isim menjadi nakiroh dan ma'rifat. Tapi pada pertemuan kali ini kita belum membahas itu. Saya ingin menyelipkan dulu tentang pembahasan naibul fa'il, karena ada kaitannya dengan pembahasan kemarin jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu adalah jumlah mufidah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian ada yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il maupun fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, itu fi'ilnya disebut fi'il mabni maklum. Ya. Karena apa? Fi'il kerja, kata kerja, pekerjaan itu jelas, yang menjalankan yang disebut dengan fa'il, fa'ilun, yang melaksanakan pekerjaan. Sehingga di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan istilah kalimat aktif. Ya, kalimat aktif. Karena ada pekerjaan, kemudian jelas yang mengerjakan pekerjaan itu yaitu fa'il. Kemarin disebutkan fa'il adalah isim marfu', isim yang dibaca rafa', yang didahului oleh fi'il, ya, yang didahului oleh fi'il sebagai pelaku pekerjaan, itu fa'il. Kemudian pertemuan kali ini kita akan membahas tentang naibul fa'il. Naib itu artinya pengganti. Fa'il itu artinya yang melaksanakan pekerjaan. Di naibul fa'il itu, ya, kalau kita pahami, ya, pengertiannya, yaitu fa'il itu diganti. Yang mengganti siapa? Yang mengganti adalah maf'ulnya. Nah, naibul fa'il itu dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pasif. Karena apa disebut pasif? Karena ada fi'il, kemudian di sana tidak jelas, atau fi'il pekerjaan tidak jelas yang mengerjakan. Di sini saya
sebutkan tentang definisi naibul fa'il. Naibul fa'il ialah maf'ul bih, yang mengganti fa'il dalam segala hukumnya fa'il. Di naibul fa'il adalah maf'ul bih yang mengganti fa'il dalam segala hukumnya fa'il. Jadi yang mengganti fa'il itu adalah maf'ul bih. Nah, cara membentuknya gimana? Nah, fi'ilnya itu, kalau fi'il dan fa'il itu fi'ilnya disebut fi'il mabni maklum. Nah, kemudian kalau naibul fa'il, fi'ilnya itu disebut mabni majhul. Contohnya ini, contoh Fataha Zaidun al-baba. Fataha Zaidun al-baba. Fataha membuka, Zaidun Zaid al-baba. Zaid membuka pintu. Zaid membuka pintu. Ini jelas pekerjaan membuka, yang mengerjakan adalah Zaid, yang dibuka adalah pintu. Jelas semuanya ya. Oleh karena itu fi'il ini disebut fi'il mabni maklum. Maklum. Karena apa? Pekerjaan ini jelas, yang melaksanakannya itu Zaid. Ya. Fi'ilnya disebut fi'il mabni maklum. Ingat-ingat. Nah, tadi disebutkan dalam definisi, naibul fa'il adalah maf'ul bih yang mengganti fa'il dalam segala hukumnya fa'il. Fataha Zaidun al-baba. Fataha fi'il, Zaidun Zaid, al-baba maf'ul bih, objek. Jadi kata kerja, subjek dan objek. Nah, maf'ul bihnya mana? Al-baba. Al-baba. Nah, dalam definisi maf'ul bih yang mengganti fa'il, berarti fa'ilnya ini dibuang, diganti oleh maf'ul bih. Maka menjadi futihal babu. Futihal babu. Kalau ini Fataha Zaidun al-baba, ini jelas Zaid yang membuka pintu. Ada yang membuka, ada yang dibuka, yaitu pintu. Nah, maf'ul bih mengganti fa'il dalam segala hukumnya fa'il. Kemarin sudah kita kita pelajari, kalau ada fa'il mudzakkar, maka fi'ilnya mudzakkar. Fa'il harus dibaca rafa, maka maf'ul bih yang mengganti ini juga harus dibaca rafa, sebab fa'il itu marfu. Nah, itu. Jadi fatahal Zaidun al-baba menjadi futihal babu, pintu dibuka. Kalimat pasif. Lah yang membuka siapa? Ya. Ini tidak jelas. Oleh karena itu fi'il ini disebut fi'il mabni majhul. Fi'il kata kerja yang tidak jelas
pelakunya yang melakukan. Futihal babu, tidak jelas yang melakukan. Pintu dibuka, siapa yang membuka? Ya tidak jelas. Ini. Lah, al-babu ini disebut naibul fa'il yang asalnya adalah maf'ul bi kemudian mengganti fa'il dalam segala hukumnya. Kalau di sini ada fa'il dibaca rafa, maka naibul fa'il juga harus dibaca rafa. Kalau ada fa'il muzakkar seperti ini, maka fi'ilnya pun harus muzakkar. Kemudian cara membentuknya, kalau fi'il itu terdiri dari fi'il madhi, maka di dhammah huruf yang pertama dan di kasroh wakas dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Dibaca dhammah huruf yang pertama dan dibaca kasroh huruf sebelum akhir. Di fatahah menjadi futiha. Huruf yang pertama adalah fa, huruf yang terakhir adalah ha, sebelum akhir adalah ta. Futiha. Futihal babu asalnya fataha zaidun al baba menjadi futihal babu. Lah al babu ini disebut naibul fa'il yang mengganti fa'il, sebab asalnya adalah maf'ul bi kemudian dia mengganti fa'il sehingga dia disebut dengan naibul fa'il. Bisa dipahami. Jadi membentuknya gitu kalau fi'il madhi. Kalau fi'ilnya itu mudhari, ya, fataha menjadi futiha. Fataha yaftahu, cara membentuknya, kalau fi'il mudhari maka di dhammah huruf yang pertama dan dibaca fathah di fathah huruf sebelum akhir. Jadi fataha yaftahu menjadi futiha yuftahu. Ya. Yuftahul babu, pintu itu sedang dibuka. Yang membuka siapa? Ya tidak jelas. Pokoknya pintu itu dibuka. Oleh karena itu fi'il itu disebut dengan fi'il mabni majhul atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pasif. Ya, kalimat pasif. Bisa dipahami. Nah, contoh yang kedua, qara'at Aisyatu al-Qur'ana. Aisyah membaca Quran. Qara'at fi'il, Aisyatu fa'il, al-Qur'ana maf'ul bi. Ya, maf'ul bi. Nah, dalam definisi naibul fa'il adalah maf'ul bi yang mengganti fa'il. Berarti fa'ilnya ini dibuang, pelakunya, pekerjaan pelakunya itu dibuang. Ya, dibuang. Sehingga pekerjaan itu menjadi tidak jelas siapa yang mengerjakan. Menjadi quri al-Qur'an. Mengapa di sini asalnya qira'at menjadi quri'ah? Sebab kemarin kalau ada fa'il kok mu'annas, maka fi'ilnya kalau fi'il madhi maka harus diberi tanda mu'annas yaitu ta. Qira'at menjadi qira'a menjadi qira'at. Ya. Kemudian ketika dibuat
fi'il mabni majhul menjadi quri'al Qur'an. Mengapa asalnya qara'a, qara'at menjadi quri'a? Sebab naibul fa'ilnya ini yang asalnya maf'ul bi mudzakkar, maka fi'ilnya ini harus berubah menjadi mudzakkar. Kalau di sini fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya mu'annas, tapi setelah dirubah ternyata naibul fa'ilnya itu adalah mudzakkar, maka fi'ilnya harus dirubah menjadi mudzakkar. Quri'al Qur'anu, ini disebut naibul fa'il. Bisa dipahami ya. Kalau fi'il madhi qara'a yaqra'u, kalau quri'a qara'a yaqra'u, kalau fi'il mudhari' menjadi quri'a yuqra'u, yuqra'ul Qur'anu, Quran itu sedang dibaca. Nah, sebaliknya dari ini. Raqiba Muhammadun ad-darrajata. Muhammad ini fa'il, ad-darrajata ini maf'ul bi. Muhammad naik sepeda. Di Muhammad raqiba fi'il pekerjaan, yang mengerjakan Muhammad namanya fa'il, yang dikerjakan atau yang jadi objek adalah ad-darajah. Jelas ada fi'il, fa'il, maf'ul bi, sehingga fi'ilnya ini karena fa'ilnya ini jelas yang melakukan pekerjaan, maka fi'ilnya ini disebut fi'il mabni maklum tadi. Maklum itu kan jelas loh ya. Sudah maklum berarti kan sudah jelas. Lawannya maklum adalah majhul ya, majhul. Nah, ketika contoh Raqiba Muhammadun ad-darrajata ini kalimat aktif, kemudian dirubah menjadi kalimat pasif, menjadi fi'il dan naibul fa'il, maka menjadi ruqibat ad-darrajatu. Kebalikan dari yang atas tadi. Mengapa menjadi ruqibat? Sebab maf'ul bih ini asalnya mu'annas. Kemudian dalam definisi naibul fa'ilnya adalah maf'ul bih yang mengganti fa'il. Fa'ilnya dibuang, berarti ini jadi naibul fa'il, pengganti fa'il yang dibuang. Karena dia ini adalah mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Seperti ya dalam fi'il dan fa'il. Kalau fa'il kok mu'annas, fi'ilnya harus mu'annas. Demikian pula kalau naibul fa'il mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Dipahami? Ini digangi ini ya. Naibul fa'il naibul fa'il ya betul, adalah maf'ul bi yang mengganti fa'il, berarti fa'ilnya dibuang dalam segala hukumnya. Kalau fa'il itu dibaca apa, naibul fa'il harus apa. Kalau fa'ilnya itu mu'annas, fi'ilnya mu'annas, maka apa, naibul fa'il mu'annas, fi'ilnya harus mu'annas. Ini kan cara membentuknya gimana? Dari fi'il mabni maklum menjadi majhul, yaitu kalau fi'il madhi dibaca dhammah 4 huruf yang pertama dibaca kasroh huruf sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari dibaca dhammah sebelum huruf yang pertama dan dibaca fathah huruf sebelum akhir.
dipahami ya. Kemudian contoh berikutnya, aqra'ul kitab, saya membaca. Jadi kemarin itu kan ini fi'il mudhari', qara'a yaqra'u, dimulai dengan a yang artinya saya. Aqra'ul kitab, saya membaca kitab. Nah, aqra'ul kitab, aqra' itu fi'il mudhari'. Karena fi'il maka harus ada fa'ilnya. Karena ini pekerjaan maka harus ada yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan? Yaitu saya. Gimana? Yaitu berupa dhamir yang ada di dalam kata aqra'u, takdirnya adalah ana. Takdirnya adalah ana. Maaf sebentar. Di aqra'ul kitab ini fi'il, harus ada fa'ilnya, pekerjaan harus ada yang mengerjakan. Siapa? Saya. Berarti fi'ilnya ini saya, maf'ul bihnya al-kitab, saya membaca kitab. Dalam definisi naibul fa'il adalah maf'ul bih yang mengganti fa'il. Berarti sayanya itu diganti, wong fa'ilnya itu saya. Kemudian al-kitabah yang mengganti. Berarti menjadi yukra'u. Yukra'u al-kitabu. Yang fi'il mudhari'. Oh ya, oke, ini salah ini. Jadi kuri al-kitab atau yukra'u boleh kalau fi'il mudhari'. Jadi asalnya ini maf'ul bih, mengintikan fa'ilnya anak, saya dibuang, sehingga menjadi kuri al-kitab. Kitab itu dibaca. Yang asalnya saya membaca kitab, kemudian pelakunya dibuang, maka menjadi kitab itu dibaca. Siapa yang membaca? Ya sudah jelas. Ya, sudah jelas. Di situ fa'ilnya memang dibuang, diganti dengan maf'ul. Contoh lain, Nasaroni Zaidun, saya ditolong oleh Zaid. Nasaroni nolong kepada saya. Ini maf'ul bihnya kan ini. Jadi objeknya ini Zaidun, ini fa'ilnya. Dinolong kepada saya Zaid. Kalau diartikan mudahnya adalah saya ditolong oleh Zaid. Berarti ada pekerjaan menolong. Yang menolong adalah Zaid, yang ditolong adalah saya. Karena ya, fa'ilnya itu adalah Zaidun, kemudian di sini Zaidun dibuang. Di sini maf'ul bihnya adalah saya. Maka perubahan itu menjadi nusirtu.
saya ditolong. Nusir itu ya, di dhammah huruf awalnya dan di kasroh sebelum akhir. Nasoro menjadi nusiro. Nusiro, nusirtu, saya ditolong. Yang asalnya saya ditolong oleh Zaid, yang menolong adalah Zaid, saya yang ditolong. Zaidnya ya, fa'ilnya dibuang, diganti dengan kayak fa'il maf'ul bih yang ada di dalam kata nasoroni, yaitu ya mutakalim, ya yang menunjukkan arti saya. Bisa dipahami. Nanti ada contoh-contoh saya buatkan biar. Contoh lain umpamanya nasorokumullah. Nasorokum, menolong kepada kamu, Allahu Allah. Kalau diterjemahkan mudahnya adalah kamu semua ditolong oleh Allah. Siapa yang menolong? Allah. Siapa yang ditolong? Kamu semuanya. Berarti maf'ul bih-nya berupa dhamir muttasil, dan nanti kita ada pembahasan dhamir. Kemudian fa'ilnya Allah. Nah, naibul fa'il adalah maf'ul bih yang mengganti fa'il, fa'ilnya dibuang. Kata Allah dibuang. Maka di sini menjadi nusirtum. Kamu ditolong oleh Allah, menjadi kamu ditolong. Kamu ditolong. Sehingga di situ jelas ada pekerjaan menolong, tapi yang melaksanakan pekerjaan menolong itu dibuang. Sehingga disebut dengan fi'il mabni majhul. Fi'ilnya, ingat-ingat, fi'ilnya namanya fi'il mabni majhul. Setelah apa itu namanya, fi'il ini adalah disebut naibul fa'il, bukan disebut fa'il ya, bukan disebut fa'il, tapi dia disebut naibul fa'il yang asalnya adalah maf'ul bih yang mengganti fa'il dalam segala hukumnya fa'il. Diingat kalau disebutkan mengganti fa'il dalam segala hukumnya fa'il ya, maf'ul bih mengganti fa'il dalam segala hukumnya fa'il, itu diingat fa'il dibaca rafa, naibul fa'il harus rafa. Fa'il mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar, demikian pula naibul fa'il mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Fa'il muannas, fi'ilnya harus muannas, demikian pula ketika ada naibul fa'il kok muannas, maka fi'ilnya harus muannas. Kemudian kalau ada maf'ul bih kok jamak, jamak, kemudian fa'ilnya mufrad, maka di situ fi'ilnya harus mufrad, tidak boleh dijamakkan. Jadi umpamanya ini saya bisa buang. Ini saya hapus contoh ini. Mana ini? Contoh ini saya hapus. Ini ada contoh begini. Yansuru Muhammadun al-muslimina. Muhammad sedang menolong orang-orang muslim. Ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Nah, naibul fa'il adalah maf'ul bih yang mengganti fa'il. Jadi fa'ilnya dibuang.
berarti ini maju. Ya. Fi'ilnya kemudian dibentuk karena fi'il mudhari, maka didhoma sebelumnya menjadi yun sorul muslimuna. Yun sorul muslimuna. Mengapa menjadi muslimuna? Sebab maf'ul bih ini asalnya adalah isim yang dibaca nasab, jamak mudzakkar salim, nasabnya dengan ya. Maka ketika jamak mudzakkar salim itu dibaca jadi naibul fa'il, dan naibul fa'il itu harus dibaca rafa karena dia mengikuti hukumnya fa'il, maka alamat rafa'nya menjadi berubah. Yang asalnya ketika nasab dengan ya, ketika rafa dengan wa. Yunsorul muslimuna, orang-orang Islam itu ditolong. Ya nolong siapa? Ya tidak jelas. Ya. Nah, di dalam contoh di dalam Al-Quran yang biasa kita dengar, ya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'anu, apabila Quran itu dibaca, quri'a mabni majhul, al-Qur'anu naibul fa'il. Apabila Quran itu dibaca, ini indahnya ya, redaksi Al-Quran itu. Quran, apabila Quran itu dibaca, yang membaca siapa? Ya tidak jelas. Pokoknya ketika Quran itu dibaca, maka dengarkanlah, ya, dengarkanlah bacaan itu. Ya. Apakah yang membaca si A atau si B, dibacanya itu di masjid atau di rumah, ketika Al-Quran itu dibaca, bahkan mungkin bisa bacaan itu di televisi atau di radio, ya, karena itu ayat Al-Quran dibaca, perintah dari Al-Quran, dengarkanlah dengan tidak memandang siapa yang membaca, sebab di situ anjuran itu dengan menggunakan fi'il mabni majhul, apabila Quran dibaca. Siapa yang baca? Ya enggak disebutkan di situ. Ini kembali lagi. Walaupun di sini asalnya jamak maf'ul bih, maka ketika jamak fa'il maka harus jamak pula. Kemudian dalam definisi, kalau ada fa'il kok berupa jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Demikian pula ketika ada naibul fa'il kok berupa jamak, fi'ilnya tidak dijamakkan tapi tetap mufrad. Ya, tetap mufrad. Sekarang kita coba, kayak ini saya busa. Namanya tadi narkabu ad-darajata, narkabu kami naik sepeda kita. Ya. Narkabu ini fi'il mudhari, ya. Kemudian fi'il mudhari itu harus kemarin itu dimulai dengan salah satu huruf 4 ini, alif, nun, ya, ta, yang sering dibaca dengan ana itu. Ini dibaca dengan nun yang artinya kami atau kita.
kami kami naik sepeda. Filenya mana? Ini narkabu ini ada tersimpan di narkabu, tersimpan kata ganti atau dhamir yang berupa non, yang kalau dilahirkan, didohirkan ini berupa nahnu, kami. Dohirnya berarti narkabut darojata ini dibuang, ini mengganti ini. Maka di sini failnya narkabu ini dihilangkan menjadi turkabu. Adaro jatuh. Mengapa demikian? Nah, karena naibul fa'ilnya salah maf'ul bih ini mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Cara membentuknya asalnya narkabu menjadi turkabu, di dhamma huruf pertama dan dibaca fathah burung sebelum. Karena naibul fa'il adalah maf'ul bih yang mengganti fa'il, dalam segala hukumnya fa'il harus dibaca lafaz, maka ini harus turkabut darajatu. Sepeda itu dinaiki. Siapa yang naik? Ya tidak jelas. Karena itu fi'il disebut mabni majhul, karena fi'il itu pekerjaan tidak jelas yang mengerjakan. Yang seperti ini, umpamanya dakhaltu al-masjidah. Fa'ilnya ini tuh, dakhaltu, saya masuk masjid, maka menjadi dukhilal masjidu, dukhilal masjid. Masjid itu dimasuki. Kalau saya jelas di sini, jelas yang memasuki saya masuk masjid. Ini menjadi masjid dimasuki. Taktubu Aisyatu ar-risalata. Taktubu menulis, karena fa'ilnya ini mu'annas, di sini fi'il mudhari harus diberi tanda mu'annas, itu tak, pakai tak. Ar-risalata maf'ul bih. Sekarang jadikan maf'ul bih menjadi apa? Tuktabu, menjadi sama, tuk tabu sama, tapi ini hilang. Arisa latu, tuk tabu risalatu. Nah, tuk tabu risalatu, surat itu ditulis. Siapa menulis tidak jelas. Kalau ini jelas, yang menulis adalah Aisyah. Ini dalam bahasa Indonesia kalimat ini disebut kalimat pasif, ya, karena di situ ada pekerjaan yang nama pasif. Itu kan ya pasif, artinya pekerjaan itu yang melaksanakan itu tidak jelas, pasif. Di dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yulad, dia di. Jadi
kalau fi'il mabni maklum, ya maklum, biasanya itu mengartikannya itu dengan ya, atau dengan narkabu ada rojasa, kami menaiki. Kalau mabni majhul, itu biasanya pengartiannya dengan di dalam bahasa Indonesia itu di atau ter. Dukhilal masjidu, masjid itu dimasuki. Dakhaltul masjidah, saya memasuki masjid. Contoh lain dalam Al-Quran, bi ayyi dzambin qutila, bi ayyi dzambin qutila. Dengan dosa apakah kutilat dibunuh anak perempuan? Pada zaman jahiliyah itu kan ya menjadi apa ya, menjadi perilaku yang kurang terpuji, yaitu ketika lahir seorang anak dan di situ perempuan, maka anak itu dibunuh. Karena latar belakangnya apa? Orang Arab dulu jahiliyah itu, orang Arab dulu itu sebelum datangnya Islam, kehidupan mereka itu kan nomaden. Nomaden itu kan hidup yang berpindah-pindah dari daerah ke daerah yang lain. Nah, tujuan dari kepindahan mereka dari daerah satu ke daerah yang lain itu adalah untuk mencari tempat-tempat yang subur, mencari tempat-tempat yang subur, sehingga untuk mendapatkan tempat yang subur itu harus bisa mengalahkan penduduk atau kabilah setempat yang menduduki tempat itu. Nah, untuk bisa menduduki tempat itu harus bisa mengalahkan, dan mengalahkan itu harus dengan perang. Ya. Maka untuk mendapatkan tempat yang subur dan diperlukan dengan peperangan, dan peperangan itu dilakukan oleh lelaki karena mempunyai tenaga fisik yang kuat. Maka ketika lahir seorang anak perempuan dibunuh karena tidak bisa didambakan untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dengan bisa mengalahkan kepada orang-orang yang tinggal di tempat sejahtera itu dengan cara mengalahkan mereka. Kalau zamannya Nabi Musa itu yang dibunuh yang laki-laki, bukan perempuan. Ya. Bi ayyi dzambin qutila, dengan dosa apakah kutilat dia dibunuh? Siapa yang bunuh? Ya tidak jelas, pokoknya dibunuh. Ya.
Buniyal Islamu ala khamsin. Dalam hadis itu terkenal itu. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Bunia niat al Islamu. Islam itu dibangun atau didirikan atas dasar 5 hal. Ya. Di sini dunia Islam dibangun. Siapa yang membangun? Ya jelas pokoknya Islam itu dibangun atas 5 hal. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bu'istu, saya diutus. Ya, walaupun yang mengutus itu Allah, tapi di sini tidak disebutkan. Bu'istu, saya diutus untuk menyempurnakan, menyampaikan akhlak yang mulia. Saya diutus. Di situ tidak disebutkan ba'asallahu, Allah mengutus. Ya, tapi bu'istu, saya diutus untuk menyampaikan atau untuk menyempurnakan akhlak yang wa jumi'as syamsu wal qamar. Wal qamar dan syamsu wal qamar, dan digabungkanlah atau dikumpulkanlah, disatukanlah matahari dan bulan. Jumi'ah, dikumpulkan. Siapa yang mengumumkan? Tidak disebutkan. Fi'il mabni majhul. La tuba us-samaratu hatta yabdua solahuha. Tidak dijual buah-buahan sehingga tampak bagusnya, sempurnanya. Jadi la tuba us-samaratu. Jadi di situ tidak disebutkan petani atau apa yang lainnya, tapi di situ disebutkan la tuba. Bukannya siapa saja. Buah-buahan itu tidak boleh dijual sebelum buah itu menjadi baik, sempurna. Ya, sehingga kalau buah itu dijual sebelum sempurna atau ba'da buduwi solahiha, itu akan menjadikan susahnya, menyesalnya salah satu pihak. Kalau tidak si penjual, ya si pembeli. Ya, sehingga dalam Islam itu kan ya, dihindarkan hal-hal yang bisa menjadikan susah daripada orang Islam yang lain. Sehingga hal-hal yang menjadikan susah orang Islam itu dihindarkan, dibendung. Kalau dalam usul fikih disebut dengan satu dzari'ah. Ya, satu dzari'ah. Ini yang bisa saya sampaikan ibunya dengan pembahasan tentang naibul fa'il. Jadi ingat-ingat definisinya. Naibul fa'il adalah maf'ul bih yang mengganti fa'il dalam segala hukumnya fa'il. Ini mudah definisi ini. Ya, maf'ul bih yang mengganti asalnya objek, ya, terus ganti. Ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian sekali lagi kembangkanlah penjelasan saya yang singkat ini
pada kesempatan-kesempatan yang lain. Bacalah buku yang bertulisan Arab, ya, bacalah buku, biasakan membaca buku yang menggunakan teks-teks bahasa Arab, sehingga dengan kebiasaan itu saudara akan menjadi terbiasa, sehingga ketika saudara menjumpai, saudara menemukan teks-teks bahasa Arab, itu akan bisa memahaminya. Ya mestinya ya dengan proses, tidak bim salah bim begitu, tidak ada ilmu itu, bukan proses. Prosesnya apa? Ya harus tadi tekun belajar, tekun membaca, pembiasaan dan sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.